please like dulu video ini, klik tombol like, dan yang paling penting, klik tombol subscribe bagi yang belum. Karena orang yang kena kolesterol kira-kira ya banyak makan atau sedikit makan? Syubhat atau syahwat? Syahwat. Orang kena stroke kira-kira banyak makan? Banyak. Orang yang kadang-kadang bukan kadang-kadang, yang kena masalah kejiwaan banyak dengan gara-gara apa? Gara-gara pikirannya, kolbunya, perasaannya negatif terus. Ya. Kalau kita udah mulai menjaga itu teman sekalian, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah jadi hati kita itu adalah sosok yang dia menjadi pengendali semuanya, kata Rasulullah. Dia menjadi raja dari semuanya. Ya. Kalau dia benar, maka apa yang terjadi? Seseorang itu bisa memutuskan, ya, karena dia pengendalinya. Yang dia makan, yang dia minum, yang dia kerjakan benar nggak, baik nggak? Ya. Kalau dia melanggar, maka itulah namanya dosa. Apa itu dosa? Nabi SAW katakan dosa itu sesuatu yang membuat engkau cemas, was-was. Itu dosa. Kalau dia seandainya terus-menerus dilakukan seperti ini, bos, karena maka apa yang terjadi? Yang terjadi lama-lama hatinya, kolbunya tak bisa lagi digunakan sebagai filter. Ini yang Allah katakan dalam surat Al-Hajj, "Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubu ya'qiluna biha wa azanu yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur," kata Allah. Allah bilang apa? Dan tidakkah kau berjalan di atas muka bumi, kata Allah. Bukankah kau punya telinga dengan itu kau mendengar? Bukan kau punya hati dengan itu kau merasa? Kata Allah, bukan matamu yang buta, tapi hatinya yang buta. Dan Allah SWT memberikan tanda-tanda ini kepada kita untuk apa? Untuk kita mengenal dia. Semakin kita mengenal dia, bos sekalian, maka apa? Kolbunya akan hidup. Sebut dengan kolbun salim. Dan tanda-tanda itu di mana? Banyak bertebaran di atas buminya Allah. Ya. Kalau kita benar-benar memahami ini, bos sekalian, maka sebenarnya semua penyakit fisik dimulai dari masalah atau penyakit kolbu. Semua penyakit fisik akan bermula dari penyakit kolbu. Ya. Itu kata kuncinya dulu. Jadi berarti kalau saya ada sakit apa-apa gitu, apa yang saya kerjakan? Baik. Kolbu ini, Bapak sekalian, kata kuncinya apa? Obatnya dia apa? Obatnya kolbu ini apa? Obat kolbu tidak lain tidak bukan adalah kebaikan. Obat kolbu adalah kebaikan. Saya ceritakan kemarin kan. Jadi sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang membahagiakan. Ya. Jadi kalau ada seseorang, dia apa ya? Dia sakit, begitu banyak sakitnya segala macam, dan belum tampak kesembuhan di situ, apa yang dia kerjakan? Level up the dose of your goodness. Naikin dosis kebaikannya. Di sini nanti akan paham teman-teman. Misalkan gini, ada orang sakit berat, sedekahnya 2.000, nggak cukup. Naikin sedekahnya, menjadi berapa? Menjadi titik di mana apa? Di mana kita saat itu deg-degan mau ngasih duit itu. Betul? Pernah nggak nyobain? Habisin isi dompetnya, kasih orang. Sisakan untuk pulang nanti. Apa yang terjadi, bos sekalian? Yang terjadi adalah, subhanallah, Anda akan banyak dapat doa dari orang kayak begitu. Cobalah Anda kasih maaf pemulung-pemulung atau orang-orang yang kurang beruntung, minum dengan tangan kanan. Kita ini sekarang satu frekuensi, jadi saya tahu semua apa yang Anda kerjakan. Dari belakang sampai depan saya tahu. Emang punya mata goib? Enggak lah, itu ada hukumnya. Hukum satu frekuensi bahasa saya. Itu kemarin saya bikin kajian di Bekasi, judulnya membangun komunikasi lintas dimensi di bulan suci. Kita membahas makrokosmos, mikrokosmos, ternyata nyambung semua. Ya. Jadi kalau kita ini semua terikat dalam satu ikatan. Makanya kenapa Anda datang ke sini? Karena itu ada hadisnya. Ada hadisnya, bos sekalian. Hadisnya apa? Nabi katakan apa? Ruh manusia itu akan berkumpul dengan orang-orang yang sejenis. Al-arwahu junudun mujannadah. Itu udah. Jadi kalau orang bilang law of attraction segala macam, Islam sudah punya semua, tenang aja. Jadi kalau Anda berbuat baik sesering mungkin, maka Anda akan dikumpulkan Allah dengan orang baik. Itu sunatullahnya begitu, tenang aja. Jadi kalau Anda hidup sehat tiap hari, maka Anda akan dijauhkan dari orang-orang yang nyilok, nyireng, gorengan gitu-gitu. Coba aja. Dan
pasti akan muncul, wah dia mulai hidup sehat ya. Gitu kan? Anda mulai dicibar-cibir gitu-gitu aja urusannya biasanya. Ya. Nah, jadi ruh manusia akan berkumpul dengan orang sejenis, ya. Jadi kalau kita ngerti ini sekalian, maka banyak-banyaklah berbuat baik sehingga apa? Sehingga nanti Anda akan berkumpul dengan orang sejenis. Ya. Itu konsepnya. Maka tugas kita dari pagi sampai malam ngapain? Berbuatlah baik sebanyak mungkin. Sehingga apa? Nanti pintu-pintu surga itu akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitulah dalam sebuah hadis Nabi mengatakan. Nabi katakan apa? Ini materi belum mulai sudah 9.45. Semoga Allah cukupkan. Suatu hari kan Rasulullah bertanya, siapa yang hari ini, jadi Rasulullah cerita tentang surga, pintu surga itu 8, pintu ini, pintu sodako, pintu jihad, pintu macam-macam lah. Nabi menyampaikan tentang itu. Lalu Nabi bertanya kepada sahabat saat itu, siapa yang pagi ini sudah bersodako? Abu Bakar angkat tangan. Siapa yang sudah menyantuni anak yatim? Abu Bakar angkat tangan. Siapa yang sudah mensolatkan jenazah kaum muslimin? Abu Bakar. Semua kebaikan itu Abu Bakar sudah kerjakan di pagi hari. Apa yang terjadi? Lalu Abu Bakar bertanya, ya Rasulullah, apakah ada orang yang dipanggil dari ke-8 pintu itu? Kata Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan Nabi katakan apa? Ada. Dan aku berharap itu adalah engkau. Dan itu sebabnya Nabi mengatakan dalam sebuah hadis, kalaulah iman umatku ini timbang dari sekarang, kata Nabi, sampai kita sini saat ini, dan ditimbang dengan imannya Abu Bakar, maka niscaya iman Abu Bakar jauh lebih berat. Dahsyatnya Abu Bakar. Masya Allah. Nah, baik. Jadi kata kuncinya apa? Kata kuncinya level up the dose, naikin dosis kebaikan. Di mana kebaikan itu bisa Anda dapatkan? Di sini. Ada janji Allah? Ada. Allah bilang apa? Al-Quran itu obat fisik, obat jiwa. Emang Al-Quran bisa ngobatin stroke? Bisa. Kata siapa nggak bisa? Al-Quran bisa ngobatin kolesterol? Bisa. Kata siapa nggak bisa? Semua yang Allah sampaikan ataupun Nabi sampaikan, maka bos sekalian, dia atau hal tersebut harus kita tagih janjinya sama Allah. Contoh, Nabi katakan apa? Allah katakan apa? Allah katakan dalam surat Al-Isra, "Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu dz-dzalimina illa khasara." Allah katakan apa? Dan kami turunkan Al-Quran sebagai syifa, sebagai penyembuh. Artinya apa? Anda harus yakin. Pertanyaannya, bagaimana saya bisa membuat itu menjadi keyakinan? Baik. Atau membuat, jadi gini, ketika baca Quran, 1 halaman belum dapat vibrasinya, 2 halaman, 3 halaman, 4 halaman, 1 juz, 2 juz, 3 juz, 4 juz, 5 juz, sampai 10 juz, apa yang terjadi? Saat itulah nanti Allah akan buat kita kharru sujada wa bukiya. Allah akan buat kita tersungkur, bersujud, menangis, dan saat itu Allah akan memberikan, mencurahkan rahmatnya, ampunannya kepada kita semua. Saya katakan, demi Allah saya bilang, demi Allah saya bilang, ini obat. Obat apa? Dia obat hati. Itu sebabnya Umar mengatakan apa? Kalau engkau membaca Quran, maka menangislah engkau, kata Umar. Jadi engkau tak mampu menangis, maka paksakan dirimu untuk menangis, kata Umar. Sayangnya banyak orang zaman sekarang, Quran dibacakan, tak juga nangis. Quran dibacakan, miskin air matanya. Quran dibacakan, nggak ada bergetar. Yang Abu Bakar kalau mimpin sholat, baca tentang ayat-ayat tentang azab, tentang kiamat, pingsan dia, Bu, Pak. Sayangnya kita apa? Miskin dan kikir dengan air mata. Tapi luar biasa ketika dipasanglah bunyi-bunyi apa, musik lah, ini segala macam, netes air mata, lihat artis segala macam. Tapi demi Allah, kenapa nggak nangis dengar ini? Kenapa nggak nangis baca ini? Masalah besar. Orang bikin training luar biasa, pakai sound system 30.000, 40.000, luar biasa heboh dengan trainer segala macam, dup segala macam. Tapi ketika dibacakan surat At-Takwir pun tak ada satu pun air mata menetes. La haula wala quwata illa billah. Masalah? Masalah. Sedemikian juga musik-musik di luar sana itu membuat kita atau membuat orang, ya, terlepas dari masalah musik, saya tidak bahas khilafiyahnya. Tapi saya tanya bos sekalian, pernahkah atau seringkah air mata kita menetes untuk dia ini gitu loh? Sehingga apa? Sehingga Allah nggak jadikan hatinya itu menjadi hati yang bisa melihat sesuatu dengan mata hati. Mendengar musik, musik inilah, musik Jepang ini, wah teranyol segala macam gitu kan.
Dikasih kata-kata tertentu, wah langsung dia tersungkur menangis. Ingat dengan kalau bahasa orang-orang apa motivator itu anchoring segala macam. Sayang sekali kalau saya bilang. Bagaimana caranya kita bisa membuat seperti itu? Baik sekalian, saya mempelajari, saya mencoba menganalisa. Dan bagaimana Al-Quran itu bisa memberikan vibrasi kepada kita. Demikian ketika kita bicara mungkin training segala macam yang dia kasih sound system, bikin apa? Dep kan gitu fungsi mereka. Al-Quran juga harus memberikan efek seperti itu. Sehingga apa? Sehingga satu persatu hasadnya rontok, bencinya rontok, buruk sangkanya rontok, marahnya rontok. Tapi caranya apa? Jadikan dia dan minta dia kepada Allah untuk menjadi penyembuhnya. Dan bagaimana caranya? Demikian juga orang-orang yang menggemari musik-musik di luar sana itu, Al-Quran juga memiliki irama. Al-Quran juga memiliki langgam-langgam yang kalau kita dengar itu, kalau kita katakanlah merasakan itu semua, vibrasinya, maka insya Allah kita akan mendapatkan kekuatan dari situ.